Dikasih kompas. Duh. Kasih kompas yang aku lagi nanti tuh. Adalah salah satu tanda mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Baik sahabat sekalian, pada malam hari ini saya akan tema beberapa waktu yang lalu ya, yaitu sholat dan kehidupan. Dulu pernah bahas sholat dengan gerakan gitu ya. Dalam sholat ada naik turun, kehidupan ini juga ada naik turun ya. Kemudian kesadaran dan seterusnya. Pada malam hari ini saya lanjutkan dengan tangan dan kaki ya. Kita dalam sholat itu kan setelah mengangkat tangan, ucapan takbir, takbiratul ihram, kemudian kita bersedekap. Dalam sedekap itu kan tangan itu di atas, kemudian tangan kiri itu di bawahnya. Kemudian dalam bersedekap itu juga tangan kanan ditemukan tangan kiri. Kalau kita perhatikan tangan kanan tadi memegang tangan kiri. Tangan kanan ini diibaratkan sebagai kebenaran. Kemudian tangan kiri itu diibaratkan sebagai kebatilan. Maka ada yang namanya golongan kanan dan ada golongan kiri. Ashabil yamin, ashabil shimal. Golongan kanan adalah termasuk ya, ahli surga. Kemudian golongan kiri adalah ahli neraka. Kalau kita lihat tadi tangan kanan itu kan memegang tangan kiri. Dalam sedekap dari tangan kanan itu memegang tangan kiri. Kemudian tangan kanan itu diibaratkan sebagai kebenaran dan tangan kiri sebagai kebatilan. Maka kalau tangan kanan memegang tangan kiri, maka seperti kebenaran menguasai kebatilan. Dengan kata lain, kalau kebenaran itu dimunculkan, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra gitu ya. Jadi kalau kebenaran itu dimunculkan, maka batilan akan terkuasai. Kalau kebenaran dimunculkan, maka akan menang. Hingga batilan akan kalah. Hingga dalam sholat itu seorang ya betul melaksanakan sholatnya, maka tentunya ya keburukan itu akan terkalahkan. Maka salah satu fadilah sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah, dapat membentengi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
Karena itu ya, siapa yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka dia akan dikuasai kebenaran. Alias dalam dirinya dia akan muncul yang benar adalah kebenaran. Maka orang yang sholatnya dengan benar, sholatnya yang baik, maka tentunya dia akan senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam kebenaran. Nah, kalau seorang itu senantiasa dalam kebenaran, tentunya dengan sendirinya kebatilan itu akan sirna, kebatilan akan terkalahkan. Kalau tangan itu bertolak pinggang, berarti kan menantang di situ. Kalau dalam sholat tentunya kan tidak demikian. Itulah tadi ya, tangan kita bahwa dalam kita sholat itu bersedekap dalam bersedekap dari tangan kanan tangan kiri. Kalau tangan kita kebenaran, kalau kebenaran itu dimunculkan, maka yang batil akan sirna. Dan kalau seorang yang senantiasa sebagai baik, tentunya dia akan berjauhan dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat tanah dan puasa. Semuanya sepatu dapat mencegah dan membentuk seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kita kaki. Dalam gerakan sholat, ya, kita kan melakukan duduk, yaitu duduk di atas yang awal, duduk di atas yang akhir. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau kita perhatikan dalam tahiyat awal itu kan kaki kanan tegak, kemudian kaki kiri roboh. Nah, kaki kanan tegak menunjukkan bahwa itu adalah kaki kanan kita itu merdeka. Dia bebas. Karena bebas maka dapat memegang kebenaran. Kebenaran dapat dimenangkan. Karena tadi kebaikan dia berpegang pada kebenaran, maka kebenaran akan menang di situ. Kemudian kaki kiri itu kan roboh dan diduduki oleh kaki kiri. Ya, kiri itu kan diduduki pada waktu apa? Duduk ini pada tahiyat. Ya, tahiyat awal tahiyat akhir. Itu kan kaki kiri roboh, kaki kiri diduduki. Sehingga ibaratkan bahwa batilan itu dikendalikan dengan rupa. Batilan dikendalikan sehingga tidak ada gerak, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat di kebatilan untuk muncul di situ. Nah, demikian pada dua tahiyat akhir juga sama ya. Kaki kanan tegak, kaki kiri juga roboh. Kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Nah, itu kebenaran. Kalau ditegakkan maka dia menang.
Kalau kebenaran menang, maka batilan tentunya akan kalah. Nah, dari gerakan duduk tadi, kaki duduk tadi, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Orang yang sholat, maka akan dikuasai oleh kebenaran. Kalau seorang itu dalam dirinya adalah dikuasai kebenaran, maka batilan dalam dirinya tidak akan berdaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apakah seperti itu? Nah, kemudian Allah sudah menyatakan bahwa dalam surat Al-Isra ini ya. Siapa katakanlah atau mengucapkanlah ya kak aku azabul batin. Nah, maka yang katakan anyap nal batin akan azab. Punya itu dengan dimunculkannya kebenaran akan sirna. Kemudian dalam kaki tadi ya, kadang kita juga duduk bersila mungkin waktu zikir ya. Dalam waktu duduk bersila itu kan kaki roboh, kaki kanan juga roboh. Coba di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 di antara fungsi dari sholat tadi. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Situ diawali dengan bacalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Mungkin kita sering mendengar, mungkin juga melihat orang sholat, tapi kok juga melakukan kemungkaran. Sholatnya mampung, tapi juga maksiatnya mampung. Masjid, sholat, tapi pulangnya nyuri sandal. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Soalnya di dalam ayat ini ya. Jadi inna sholata tanha itu syaratnya adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Agar syaratnya itu betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka syaratnya harus
membaca, mentadabburi Al-Quran. Maka kalau orang tidak mempelajari Al-Quran, ya sholatnya hanya sholat-sholatan. Tidak tahu betul apa itu makna sholat, tidak tahu betul apa tujuan sholat. Maka karena tidak paham dengan isi Al-Quran, kata di walaupun sholat itu melakukan perbuatan dan sidang. Maka orang-orang yang betul-betul memahami Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemudian dia akimi sholat, mendirikan sholat, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat, maka akan tanpa masa waktu. Sholatnya akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan lupa. Maka kalau seorang sholat sekali lagi kalau tidak terbebas dari perbuatan keji dan lupa, ini jangan-jangan sholatnya ya tidak paham, ya. Tidak memahami petunjuk Allah, tidak memahami, tidak mentadabburi Al-Quran. Akimi sholat itu adalah mendirikan sholat, tidak hanya sekedar mengerjakan sholat. Anak kecil, anak SD, bahkan mungkin anak TK pun sudah bisa mengerjakan sholat, tapi kemudian dia tidak tahu, tidak paham apa sesungguhnya sholat itu. Maka sholat mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat tentunya berbeda. Orang yang mengerjakan sholat tidak paham, tidak tahu dimaksud sholat itu sendiri, ya akhirnya tidak mendirikan. Maka orang yang memahami Al-Quran kemudian dia mendirikan sholat. Kalau seperti itu maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Itu ayat yang menjelaskan bahwa tadi dalam gerakan tadi dalam kaki dan duduk tadi seorang punya mengetahui kebenaran. Bagaimana kebenaran? Tentunya dengan membaca sumber dari Islam itu. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa taraf fikum ini lantabilu mamasaktum biman, kita bawa sunatan Nabi. Telah tinggalkan perkara siapa yang berpegang pada perkara itu, maka dia tidak akan sesat selama-lama. Perkara itu apa? Yaitu kitab Al-Quran, sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Maka orang yang uslu ma'u'iyya tadi membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Salah satunya adalah mendirikan sholat tadi. Kita juga akan terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar itu. Nah, apakah kondisi kita sudah seperti itu? Benarkah sholat kita itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Fahsya itu perbuatan keji itu perbuatan binatang. Perbuatan yang layaknya itu dikerjakan oleh binatang. Maka kalau misalnya zina gitu ya. Zina kenapa termasuk zina itu pantasnya dilaksanakan oleh binatang. Orang yang beriman dunia dalam sama-sama memenuhi hasrat biologisnya tidak sama dengan binatang. Sudah ada aturan. Kita sudah sholat sekian lama. Betulkah kita sudah terbebas dari perbuatan keji dan munkar? Kita sudah lama, bertahun-tahun, tahun. Betulkah ayat Al-Ankabut 45 ini ada pada kita?
Kalau tadi ada orang kok sudah sholat tapi masih banyak melakukan keji dan mungkar, maka jangan disalahkan ayatnya. Jangan disalahkan ayat ini. Berarti pasti karena orang yang tadi tidak memahami Al-Quran dan juga tidak mendirikan sholat. Hanya mungkin sekedar mengerjakan sholat. Maka orang yang dalam kehidupannya akhlaknya belum baik, tentunya perlu dilihat sholatnya seperti apa. Pendiri MTA Sabtu almarhum pernah memberikan nasihat. Kalau dalam suatu keluarga itu kok tidak harmonis, sering usrek istilah Jawanya, maka lihatlah sholatnya. Pasti salah satu atau dua-duanya sholatnya tidak beres. Jadi kalau suami istri kalau di situ tidak harmonis, sering cekcok, maka suruh melihat sholatnya. Entah suaminya atau istrinya atau dua-duanya. Itu tentu sholatnya yang belum memenuhi. Belum sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, sholat yang dikehendaki seperti apa? Salah satu karakter orang yang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Orang yang beriman itu sholatnya adalah khusyuk. Sholatnya khusyuk. Ya, untuk sholat khusyuk adalah tidaklah mudah. Perlu diupayakan. Kayak ini sekali lagi kalau kita keluarga kita akhlaknya belum baik atau tadi tidak bisa mencegah dari berbuat keji dan mungkar, kemungkinan besar karena sholatnya belum baik. Sholatnya belum memenuhi sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, kalau sampai sekarang kita belum bisa mengalahkan kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang sudah umur 40 tahun, kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka siap masuk neraka. Maka dengan mempelajari gerakan sholat tadi, bahwa kalau kebenaran itu dimunculkan, maka kebenaran akan sirna. Kalau kita senantiasa dalam kebaikan, maka kita akan terhindar dari kemaksiatan. Kalau kita betul-betul memberikan sholat, tentunya kita akan terhindar, jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tadi adalah hubungan antara sholat dan kaki maupun tangan. Sekarang hubungan sholat dengan energi. Kalau kita perhatikan dalam sholat itu kan ada gerakan dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Yaitu berdiri kemudian ke bawah itu sujud, dari sujud kemudian ke atas itu adalah berdiri. Dari sujud kemudian berdiri itu kan gerakannya ke atas. Dari sujud kemudian sujud itu kan ada gerakan dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Gerakan ke atas bawah, dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas.
Itu kan kalau dibuat garis itu kan akan terbentuk garis vertikal. Kemudian kalau gerakan itu dari kanan ke kiri, misalnya dalam salam, ya, kanan dan kiri, itu kan diibaratkan seperti garis horizontal. Sujud tadi, sujud dibedakan vertikal, salam kanan kiri adalah gerakan garis horizontal. Nah, dua garis tadi, baik vertikal maupun horizontal, itu kalau digabungkan akan menjadi tambah atau plus, ya. Di simbol nambah atau plus di situ. Nah, kalau kita lihat, kita tengok secara bagaimana manusia terbentuk. Manusia itu kan terdiri dari unsur yaitu tanah. Salah satunya adalah tanah. Manusia berada di tanah, sedang tanah itu negatif, ground. Jadi kalau tukang listrik pasang listrik itu kan ada yang namanya ground. Itu sisi negatif atau kutub negatif. Kutub negatif selalu dihubungkan dengan tanah. Nah, tadi dalam gerakan sholat vertikal tadi dan horizontal tadi itu kan untuk positif untuk plus. Kemudian manusia itu terbuat dari tanah. Itu minus di situ. Ini ibarat baterai atau aki yang siap diisi. Jadi kalau ada positif atau negatif, itu kan aki atau baterai itu kan ada noda katoda di situ. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hubungan tadi, gitu ya? Maka orang yang sholat itu diibaratkan sedang mengisi daya dan kekuatan dari Allah. Dalam adzan itu ayo sholat. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali kekuatan dari Allah. Alias apa? Ya, segala kekuatan itu dari Allah. Maka orang yang sholat memenuhi surat Allah, hikayatnya dia adalah mengisi daya. Karena itu ya, kalau kita sholat dengan benar, sholat tadi, sholat itulah zikir yang besar, maka sebenarnya sholat adalah kita itu sedang energi atau daya terbaik. Maka hikayatnya dalam sholat itu isinya banyak zikir, banyak doa. Kalau kita perhatikan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu banyak isinya banyak doa dan ingat kepada Allah, mohon kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan diriku dari kesalahan-kesalahanku.
Itu kan isinya doa. Mulai Al-Fatihah sampai dengan salam banyak doa. Dengan mengingat pada Allah, mengisi kekuatan itu ada di dari Allah. Maka dengan kekuatan, dengan daya dari Allah, itu hakikatnya manusia akan bisa punya kekuatan yang luar biasa. Surat Toha ayat 14 itu. Quran surat Toha surat ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Waqimus sholat li dzikri. Jadikanlah sholat untuk mengingatku. Dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka akan ada suatu energi yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Tadi kenapa bisa inna sholatan pasal munkar. Orang yang memberikan sholat itu akan punya kekuatan yang luar biasa untuk terhindar, menjauhkan dari perbuatan kecil dan munkar. Nah, sebaliknya kalau tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah mengisi daya, maka tidak ada kekuatan juga. Bagaimana terhindar dari kecil dan munkar. Oleh karena itu ya, seberapa banyak kita itu sambung dengan Allah. Betulkah kita sholat itu menjadi sarana mengingat kepada Allah? Karena ada juga ya, tadi sholat tapi kok juga melakukan perbuatan kecil dan munkar. Ya mungkin sholatnya tadi tidak menunjukkan sholat. Sholatnya tidak sebagaimana sholat orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang sholat dengan khusyuk. Nah, untuk bisa sholat khusyuknya harus betul-betul sambung dengan Allah. Di antara tipsnya agar sholat khusyuk salah satunya adalah ya kita memahami makna dari bacaan surat itu. Maka kalau kita dalam sholat tidak memahami bacaan tersebut, ya mungkin mulut kita itu baca, tapi hati kita kira kemana-mana tidak sambung di situ. Seberapa banyak kita sambung dengan Allah saat sholat. Betulkah kita sholat kita itu menjadi amal sholat kita? Karena kalau sholat kita tidak ada satu dengan sholat itu kita niatkan dalam hati kita tujukan banyak pada Allah dan kepada ridha Allah. Ya biasanya akan banyak godaan. Ada sholat ada salah satu kelompok setan yang namanya khindab. Itu setan yang goda orang yang sholat. Nah, salah satu triknya agar terhindar dari orang yang terhindar dari setan tadi adalah bagaimana meluruskannya apa surat kita betul kalau Allah ingin dapatkan ridha Allah, sehingga di situ hatinya senantiasa kontak dengan Allah. Apa yang dibaca tadi dipahami, sehingga sarana dialog dengan Allah. Maka semakin banyak seberapa banyak ingat kepada Allah, seberapa banyak sambung kita kepada Allah, itulah yang akan menentukan kualitas sholat kita. Semakin sholat kita berkualitas, tentunya energi yang kita serap, energi yang kita peroleh itu akan semakin kuat, semakin banyak.
Maka yang erat hubungannya dengan kemampuan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah tadi bagaimana kualitas sholat kita. Orang yang kualitas sholatnya baik, sholatnya khusyuk, dia betul-betul dengan sholat. Dalam sholat dia betul-betul ingat pada Allah, yang ditujukan pada Allah, dia akan punya kemampuan untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu gerakan sholat. Apa dengan zikir sendiri, yaitu ingat pada Allah, menyambung dengan Allah, tidak putus dengan Allah. Jadi sholat tadi kan sarana zikir, karena akhirnya doa atau bacaan dalam sholat itu dialog pada permohonan pada doa kepada Allah, ingat kepada Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar, bagaimana kebesaran Allah. Kita ingat akan kebesaran Allah, kita adalah makhluk yang kecil. Semuanya kecil. Yang besarnya Allah, kita hamba yang tidak ada apa-apanya. Kemudian doa, banyak doa kita panjatkan di situ. Hingga selalu nyambung dengan Allah situ. Termasuk kata kita baca Fatihah. Kita mohon pada Allah, tunjukkanlah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Itu jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat. Siapa orang yang telah memberi nikmat? Di antaranya orang-orang soleh. Maka kita juga senantiasa berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang soleh di sini. Nah, kalau kita ingin jadi orang soleh, tentunya berusaha bagaimana memahami, bagaimana mengetahui, bagaimana memiliki karakter orang soleh. Nah, kemana sudah? Nah, kita bahas bagaimana karakter orang soleh. Akhirnya di situ ya. Sholat sebagai zikir, ingat pada Allah. Maka dengan banyak kepada Allah, hati tadi akan terang, sehingga dengan kekuatan yang luar biasa di situ. Kalau kita kupas ya, kata-kata zikir dalam bahasa Arab itu kan ada 3 huruf, yaitu dal, kaf, ro. Huruf dal itu urutan ke-9. Alif, ba, ta, sin, ka, dal, ro, terusnya. Kemudian kaf, urutan ke, dan ro itu urutan ke-10. Kalau dihitung, 9 tambah 2 tambah 10 sama dengan 41. Nah, 41 itu kalau kita jumlahkan 4 dan 1 sama dengan 5. Surat kelima, surat Al-Maidah, yang artinya adalah hidangan. Hidangan untuk kehidupan dan kekuatan. Alias apa? Zikir itu adalah hidangan untuk kehidupan dan kekuatan. Jadi kalau agar kita punya kekuatan, dapat hidup dengan baik, ya maka harus banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Kalau kita perhatikan urutan saya tadi ya. Zikir tadi ya. Jadi ro sama kaf tadi. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 152 di sana juga Allah berfirman. Silakan baca dulu. Quran surat Al-Baqarah surat yang ke ayat 152.
Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah, zikirlah kamu padaku. Saya, Allah juga ingat kepada manusia. Kita tahu bahwa Allah itu maha dekat. Allah itu mengetahui diri kita. Allah itu mengawasi kita. Maka itu semua tergantung pada persangkaan kita. Karena pada upaya kita. Walaupun Allah dekat, Allah bersama kita. Tapi kalau kita tidak merasa dekat, kita tidak ingat pada Allah, ya seperti jauh. Ya, seperti sekarang ini kalau zaman gadget HP gitu, walaupun di rumah kumpul ya, suami istri anak ya, kumpul dalam satu ruangan tapi jauh, masing-masing jauh. Yang satu ya WA-an dengan orang lain, yang satunya juga main game sendiri, yang satu buka YouTube kan, walaupun dekat tapi jauh, seolah-olah tidak ada. Nah, ini juga pada Allah. Walaupun Allah itu dekat kepada kita, tapi kalau kita tidak merasa bahwa Allah dekat dengan kita tidak mengingat Allah di situ, tidak merasa bahwa Allah dekat dengan kita itu. Karena tadi cenderung untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita nyambung dengan Allah akan mengisi kita. Jadi kalau kita ingat pada Allah, zikir pada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita kekuatan di situ. Kenapa orang itu melakukan maksiat? Ya karena tidak nyambung dengan Allah. Merasa jauh dari Allah, merasa tidak ada Allah. Kenapa kita melakukan ibadah kok ogah-ogahan, malas-malasan? Ya di antaranya karena nggak nyambung dengan Allah. Sholat hanya sekedar rutinitas, tidak betul-betul bahwa itu adalah untuk sarana kepada Allah. Tidak meniatkan bagaimana sholatnya supaya dapatkan ridha Allah. Nah, maka ini perlunya kita selalu meniatkan diri, selalu mengingatkan Allah. Kan sudah kita apa semua bahwa apa yang kita lakukan dapat jadi masalah kita kalau syaratnya dua. Satu ya, diniatkan untuk dapatkan ridha Allah. Yang kedua itu Rasul. Ya, kita seringnya tidak nyambung tadi, tidak niat untuk dapat ridha Allah tadi. Kita sholat karena jadwal, rutinitas. Kita kerja pun juga tidak nyambung bagaimana untuk dapat ridha Allah, sehingga tidak ada kekuatan dari Allah di situ. Karena itu salah satu fungsi hidangan adalah untuk kekuatan. Jadi sholat tadi kan ibaratkan antara satu al-baidah itu dari hidangan. Maka orang yang punya makan gitu, kan punya kekuatan. Kenapa kita mengkonsumsi, kita makan adalah untuk punya kekuatan. Maka kalau tidak makan, maka tidak kuat. Jiwa tidak diisi, maka juga lemah. Jiwa kita kalau tidak ngecas, tidak nyambung, tidak ada kekuatan dari Allah, juga akan lemah. Sehingga untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh itu akan lemah di situ. Kalau ada kekuatan dari Allah, ditujukan untuk Allah, mendapatkan ridha Allah dari kekuatan yang luar biasa. Itu salah satu apa? Jadi
hubungan antara sholat dengan tangan kaki kita dan juga atafiat dan zikir. Itu mungkin mas sekalian ya pelajaran dari apa yang setiap saat setiap hari kita laksanakan. Tiap hari sholat, betulkah sholat kita dari mencegah dari perbuatan zina? Betulkah dengan sholat itu punya kita semangat dalam beribadah, semangat dalam mengabdi kepada Allah tadi. Ya demikian mungkin untuk topik yang lain bisa kita bahas waktu yang demikian dari saya mudah-mudahan bisa dibahas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Amir Husni. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, monggo bisa dipersilakan. Masih ada banyak waktu. Pertanyaan bisa terkait tema malam hari ini atau di luar tema, monggo. Untuk saat ini Facebook sementara belum live Ustaz karena ada sedikit kendala dan hanya di live di YouTube saat ini Ustaz. Di YouTube sama sementara di YouTube untuk Facebook belum live karena ada sedikit kendala. Tadi laptopnya error Ustaz. Jadi sementara belum di live. Pak Suwarno monggo kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan Allah itu dekat kepada kita. Itu apa setiap manusia itu dekat pada Allah atau khusus aja orang yang beriman Ustaz? Itu aja Ustaz, mohon dijelaskan. Saya carikan dulu ya. Jadi sesungguhnya surat manusia itu kan ya. Kita itu dekat pada daripada urat leher kita. Coba di surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf surat ke-50 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Jadi dalam ayat 16 ini ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah itu mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati kita. Jadi Allah itu mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati kita. Sehingga kita itu mau punya rencana apa ya, itu Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil, dan aku Allah dekat ya, lebih dekat daripada urat leher. Jadi apa?
Allah itu sesungguhnya dekat pada kita. Siapapun manusia, kan semua manusia ciptaan Allah. Allah mengetahui tadi apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dalam surat Al-Baqarah yang akhir itu kan awalnya manusia sahabat sangat berat ya. Kalau yang baru dibisikkan dalam hati aja mau istilahnya diganjar atau dibalas ya. Itu kan betapa beratnya. Jadi kita baru hanya ngerasain dalam hati sudah dosa. Itu kan sangat berat. Maka dalam ayat itu juga kemudian Allah akan membalas atau akan memberikan pahala dosa itu kan kalau sudah dinyatakan, dilahirkan. Jadi kalau baru rencana masih dalam hati maka belum dihitung gitu ya. Nah, di situ kalau tegaskan bahwa anak Rabbu ilaihi min hablum. Sebenarnya aku amat dekat daripada kita. Jadi Allah itu sesungguhnya dekat. Ya, siapa yang dekat? Siapa yang merasa dekat? Ya, hanya orang-orang yang ingat saja. Maka tadi kan Allah tergantung pada kesangkaan hambanya. Kalau kita merasa bahwa Allah dekat, maka Allah pun dekat. Maka nggak ada nekatnya Allah dekat. Tapi kalau kita tidak merasa bahwa itu dekat, bahkan mungkin merasa Allah nggak ada, ya tidak ada Allah di situ. Maka orang kafir itu kan nggak percaya dengan Allah. Maka dianggap nggak ada. Sehingga mungkin dia akan ingat kepada Allah. Mungkin akan menyebut Allah. Dari situ sangat tergantung pada persangkaan apanya. Maka kalau kita nah itu kan tidak ada yang kafir. Tapi betulkah kita terima? Buktinya apa? Allah sudah berikan kepada kita tawaran. Kalau siapa yang terima, siapa yang kafir, jangan kafir. Kita tidak menyikapi, tapi betulkah kita orang beriman? Buktinya apa? Nah, orang yang beriman itu adalah tentunya dari banyak kepada Allah. Suratnya khusyuk. Surat khusyuk itu pasti dalam suratnya banyak kepada Allah. Tidak mungkin akan surat khusyuk kalau tidak ingat kepada Allah. Kalau sholat tapi ingatnya kemana-mana itu bukan surat khusyuk. Untuk bisa sholat khusyuk harus diantaranya memahami makna bacaan sholat. Kemudian juga anggaplah bahwa sholat kita itu adalah sholat yang terakhir. Kalau kita tahu bahwa ini sholat saya terakhir, apakah kita akan sholat dengan senaknya dengan sambil lalu begitu. Tentunya kita akan sholat dengan sebaik-baiknya karena ini adalah sholat saya terakhir. Dan orang yang sholat untuk bisa khusyuk, dia harus mengingatkan dalam diri bahwa saya sholat ini karena Allah. Ingin dapatkan ridha Allah. Kalau kita tujuan dari Allah, insya Allah akan ada upaya bahwa saya melakukan yang terbaik. Kalau kita sholat tergesa-gesa, betul kita akan dapat ridha Allah. Kalau ingin dapat ridha Allah, tergesa-gesa. Nah itu wujud sekali lagi Allah dekat, tapi dekat dan tidaknya tergantung pada persangkaan hambanya. Kalau kita orang yang beriman, tentunya tadi harus banyak ibadah Allah tadi. Kalau tidak, jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang beriman. Demikian Pak, mudah-mudahan jadi paham. Boleh nambah Pak Ustaz? Ya, silakan. Ada istilah
saya baca itu ada istilah mencari jati diri. Itu mohon dijelaskan Pak Ustaz. Jati diri itu seperti apa? Ya, jati diri itu kan orang kita itu mau jadi apa? Ya. Pak Wano yang jadi apa? Itulah jati diri. Maka jangan sampai nanti dalam menjati diri tadi. Orang itu merdeka itu mana? Yang dikatakan merdeka itu mana? Orang bisa merdeka kalau betul-betul ya dia tunduk patuh pada yang membuat. Kalau kita siap pasrah ya, tunduk patuh pada Allah, itulah orang yang merdeka. Kalau kita tidak siap pasrah pada Allah, itu bukan orang merdeka. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, akhirnya nggak merdeka. Nafsu itu nggak tahu sesungguhnya yang kita butuhkan seperti apa. Kalau kita mengikuti nafsu, itu sering kita itu terkecil, jangannya kecil apa itu, tidak sesuai yang kita harapkan. Karena nafsu itu kan selalu berubah dan tidak mungkin terpuaskan di dunia ini. Maka jati diri orang beriman ya jadi hamba Allah, memenuhi makhluk jinna wal insa butuh. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk menyampaikan kepada Allah. Kalau kita bisa menyampaikan kepada Allah, itulah manusia yang sesungguhnya. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Maka untuk bisa menjawab kebutuhan manusia ya harus dikembalikan apa unsur manusia itu. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah berasal dari tanah. Dia senangnya pada sesuatu yang berasal dari tanah dan dia akan kembali pada tanah. Dan yang kedua adalah unsur rohani atau roh. Roh itu dari Allah. Dia senangnya bahagianya kalau dekat kepada Allah. Dan nanti pun juga kembali pada Allah. Maka kalau tanpa memenuhi dua itu ya tidak akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Maka sekali lagi jati diri sebagai orang beriman. Bagaimana punya karakter orang beriman? Nah sekarang kita mau pilih jati diri yang mana? Maka tadi kan Allah sudah bebaskan kita. Pamangsa yakfur. Kalau mau beriman silakan beriman. Kalau mau kafir silakan kafir. Jati diri kita mau jadi orang beriman atau jadi orang kafir silakan. Nah begitu kita milih, itulah yang harus diupayakan. Kalau kita tidak memilih kafir tapi juga tidak menjadi orang beriman, ini malah berbahaya. Bisa-bisa masuk orang munafik. Orang munafik itu tidak mau disebut kafir, tidak memilih kafir, tapi juga tidak betul-betul beriman. Risikonya malah jauh lebih berat. Munafikina bitarkil asfalin. Orang munafik itu akan ditempatkan pada yang paling bawah. Itu adalah orang yang tidak punya pendirian. Orang yang tidak punya jati diri. Maka jati diri kita mau beriman atau mau kafir. Orang yang beriman maka Allah siapkan surga. Orang yang kafir sudah siapkan neraka. Orang yang munafik neraka paling bawah. Gitu Pak Warno. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Warno atas pertanyaannya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu.
Mungkin belum ada pertanyaan lagi Ustaz dari YouTube. Sementara pertanyaan juga belum ada. Dan yang menyimak dari YouTube ada sekitar 10 akun Ustaz. Terakhir di Zoom saat ini ada 26 peserta. Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan sedikit tadi kita ingatkan pada aktivitas kita. Insya Allah kita semua tidak ada yang kafir, tapi betulkah kita itu memenuhi keimanan? Buktinya apa? Di antara karakter yang beriman adalah sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk tadi. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana gerakan sholat itu. Kalau kebenaran itu ditegakkan, maka kebenaran akan lenyap. Kalau kita ingat pada Allah, ngecas pada Allah, maka akan ada kekuatan. Maka perlunya selalu ingat pada Allah. Termasuk dalam sholat kita, tentunya bagaimana itu salah zikrullah. Untuk bisa ingat kepada Allah, maka dimulai dari niat kita itu sholat hanya sekarang Allah. Sholat semata-mata yang dapat dari Allah. Jangan sampai kita sholat hanya rutinitas. Apalagi sholat karena motivasi dunia. Karena ada orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan perhatikan sholat kita sehingga kita punya kekuatan di situ dan juga terjaga dari perbuatan keji dan bukan. Ya demikian. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih untuk Ustaz Husni atas ilmunya yang disampaikan pada malam hari ini. Ini dengan tema sholat dan kehidupan, kemudian dilanjutkan juga dengan sholat dan energi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Amir Husni bisa menambah wawasan ilmu agama kita dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berhubung tidak ada pertanyaan yang disampaikan dari saudara-saudari semuanya, banyak kurangnya saya mohon maaf untuk kajian pada malam hari ini akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.